Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan latihan kita. Seperti biasa kita berlatih menggunakan buku Al-Arabiyatul Lin-Nasyi'in. Sekarang kita sudah memasuki di halaman 11. Ad-Darsur Rabi' Al-Wahdatus Tsaniyah ma'a unwan Al-Umrah. Jadi kita sudah masuk ke pelajaran keempat. Ini bagian yang kedua. Al-Umrah judulnya. Al-Umrah. Umrah itu adalah ibadah umrah. Ibadah ke tanah suci tanpa waktu-waktu tertentu. Nah, sekarang di sini latihan kita lah dengan al-hiwar. Al-hiwar ini percakapan. Hunaka al-hiwar baina Yusuf wa Ismail. Di sana ada percakapan antara Yusuf dan Ismail. Nah, sekarang kita baca sama-sama, tapi terlebih dahulu saya mau bacakan. Nanti silakan kalian ikuti masing-masing bacaannya. Juga silakan lengkapi harokat kalimat atau lafaz-lafaz yang masih belum lengkap. Nah, sekarang kita baca. Silakan simak bacaan saya, simak bagaimana intonasinya, simak makhorijil hurufnya, dan silakan lengkapi jika ada lafaz yang belum lengkap harokatnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina anta qadimun? Ana qadimun min Turkiya. Wa anta? Saya ulangi. Min aina anta qadimun? Ana qadimun min Turkiya. Wa anta? Ana qadimun min Indonesia. Wa ila aina anta musafirun? Ana musafirun ila Makkah. Wa anta? Ana musafirun ila Makkah aidan. Limadha anta musafirun ila Makkah? Ana musafirun lil umrati. Wa anta? Ana musafirun lil umrati aidan. Kam yawman satabqa fi Makkah? Saabqa 10 ayyamin taqriban. Wa ana saabqa 8 ayyamin taqriban. Nah, itu percakapannya. Sekali lagi saya ulangi. Silakan nanti kalian ikuti saya ulangi dengan pelan-pelan. Min aina anta qadimun? Ana qadimun min Turkiya. Wa anta? Ana qadimun min Indonesia. Wa ila aina anta musafirun? Ana musafirun ila Makkah. Wa anta? Ana musafirun ila Makkah aidan. Limadha anta musafirun ila Makkah? Ana musafirun lil umrati. Wa anta? Ana musafirun lil umrati aidan. Kam yawman satabqa fi Makkah? Saabqa 10 ayyamin taqriban. Wa ana saabqa 8 ayyamin taqriban. Nah, itu dia bacaannya. Silakan nanti kalian ikuti bacaan tersebut, baca berulang-ulang kali agar lancar. Tapi di sini agar lebih paham, agar lebih lancar bacaannya, ada baiknya kita terjemahkan dulu. Barangkali ada dari antara kalian yang belum tahu lafaz atau makna dari lafaz-lafaz tertentu. Kita terjemahkan kalimat demi kalimat atau lafaz demi lafaz atau kata demi kata. Oke, di sini ada hiwar, percakapan antara Yusuf dan Ismail. Pertama Yusuf bertanya, min aina anta qadimun? Min itu dari, aina mana, min aina dari mana, anta itu kamu, qadimun datang. Min aina anta qadimun? Dari mana kamu datang? Ismail menjawab, ana qadimun, saya datang, min Turkiya, dari Turki. Min itu dari, Turkiya itu Turki, negara Turki ya. Ana qadimun min Turkiya, saya datang dari Turki. Wa anta? Ismail balik tanya, wa anta? Dan kamu? Ingat ya, jadi kalau intonasi tanya
intonasinya harus intonasi tanya gitu. Wa anta, naik, intonasi naik. Yusuf jawab, ana qadimun min Indonesia. Ana qadimun, saya datang, min Indonesia, dari Indonesia. Ismail nanya lagi, wa ila aina anta musafirun, wa ila aina, dan ke mana, anta musafirun, kamu pergi, dan kemana kamu pergi atau kamu berpergian. Kata Yusuf, ana musafirun ila Makkah, atau bisa dibaca Makkah, atau bisa diwakafkan Makkah. Ana musafirun ila Makkah. Ana musafirun, saya pergi, ila Makkah, ke Makkah. Wa anta, dan kamu. Jadi Yusuf balik nanya ke Ismail, wa anta, dan kamu, maksudnya kamu mau pergi kemana. Kata Ismail, ana musafirun ila Makkah aidon, saya pergi ke Mekah aidon juga. Yusuf nanya lagi, limaza anta musafirun ila Makkah. Limaza itu bisa kenapa, bisa mengapa, bisa untuk apa. Dalam hiwar ini atau dalam konteks ini limaza bermakna untuk apa. Limaza anta musafirun, untuk apa kamu pergi, ila Makkah, ke Mekah. Limaza anta musafirun ila Makkah, untuk apa kamu pergi ke Mekah. Ana musafirun lil umrati, saya pergi, lil umrati, untuk umroh. Wa anta, dan kamu, maksudnya Ismail nanya balik ke Yusuf, wa anta, dan kamu. Kata Yusuf, ana musafirun, saya pergi, lil umrati aidon, untuk umroh juga. Aidon itu juga. Ana musafirun lil umrati aidon, saya pergi untuk umroh juga. Kemudian Ismail nanya lagi, kam yauman satabqa fi Makkah. Kam, berapa, yauman, hari. Kam yauman, berapa hari. Satabqa, tabqa itu fi'il mudhari dhamir anta. Tabqa, kamu menetap. Satabqa, kamu akan menetap. Kam yauman satabqa, berapa hari kamu akan menetap, fi Makkah, di Mekah. Jadi Ismail nanya ke Yusuf berapa hari Yusuf akan tinggal di Mekah atau menetap di Mekah. Kata Yusuf, sa'abqa, saya akan tinggal atau saya akan menetap, asyarata ayyam, 10 hari, takriban, kurang lebih, atau saya akan tinggal atau saya akan menetap kira-kira selama 10 hari. Kata Ismail, wa ana sa'abqa 8 ayyamin takriban, dan saya akan tinggal, wa ana sa'abqa, dan saya akan tinggal 8 ayyam, hari, 8 ayyam, 8 hari, takriban, kira-kira. Jadi kata Ismail, wa ana sa'abqa 8 ayyamin takriban, dan saya akan tinggal kira-kira 8 hari. Nah, itulah percakapan antara Yusuf dan Ismail. Nah, silakan percakapan tersebut kalian baca berulang-ulang sambil difahami artinya. Baca sambil pahami artinya, kemudian praktikkan dengan tanpa melihat. Nah, coba masing-masing gitu ya, biar terbiasa mengucapkan ujaran atau kalimat dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, setelah kalian mempraktikkan hiwar tadi, saatnya kita akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu latihan yang berikutnya. Di sana ada 2 perintah. Perintah pertama ajib, perintah kedua istabdil ma'a taghyiri ma yalzamu kama fil misalain. Oke, kita masuk ke perintah pertama dulu, ajib. Ajib itu artinya jawablah. Di situ ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab. Ajib. Oke. Nomor 1 dulu. Nah, jadi di situ latihan pertanyaan, nanti kalian suruh jawab. Jawabannya harus sesuai dengan teks atau teks dari hiwar yang kita baca tadi. Oke, nomor 1 nanti kalian jawab sendiri di rumah. Saya coba bantu terjemahkan di sini. Min aina Yusufu qadimun. Min itu dari aina, mana, min aina, dari mana. Yusufu qadimun, Yusuf datang. Nah, silakan kalian jawab dalam bahasa Arab.
seperti apa? Yusuf datang dari titik-titik. Nah, jawab menggunakan bahasa Arab. Nah, nomor 2 dan selanjutnya juga silahkan demikian. Nanti jawab di buku kalian masing-masing. Nah, itu untuk latihan nomor 1 ajib. Ya, apa perintah nomor 1 ajib. Sekarang untuk nomor 2, kalau tadi latihan perintah pertama adalah ajib, perintah kedua adalah istabdil. Istabdil itu ganti. Istabdil ma'a taghyiri ma yalzamu kama fil misalain. Ganti ma'a taghyir, dengan perubahan yang sesuai dengan dua contoh. Nah, misalnya di sini ada kalimat di situ, limaza anta musafirun ila Makkah. Di mim sama ta'nya sama, limaza anta musafirun ila Makkah. Limaza untuk apa, anta musafirun kamu pergi, ila Makkah ke Mekah, untuk apa kamu pergi ke Mekah. Nah, itu ada kalimat seperti itu. Kemudian di misal 1 di huruf mim ada lafaz, ada kalimat anti, di mana anti itu artinya adalah kamu perempuan. Kalau kamu perempuan berarti menunjukkan isim atau kata benda yang bermakna orang. Anti bermakna orang. Maka karena datang kalimat anti, maka kata anti itu akan menggantikan kata yang bermakna orang juga pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya limaza anta musafirun ila Makkah. Kalimat yang menunjukkan orang kan di sana ada anta. Nah, maka antanya diganti menjadi anti sehingga kalimatnya berubah menjadi limaza anti musafiratun ila Makkah. Musafirnya ikut berubah. Karena kalau musafir itu untuk muzakkar, sehingga sedangkan anti itu muannas, sehingga musafiratun juga harus diganti menjadi muannas, menjadi musafiratun. Jadi kalimatnya limaza anti musafiratun ila Makkah. Nah, jadi untuk contoh pertama tadi adalah menggantikan kata yang bermakna orang atau isim domirnya ya, anti. Itu kata anti menggantikan anta. Nah, sedangkan di misal kedua di situ ada kata Ar-Riyad itu artinya kota Riyadh. Kota Riyadh berarti isim yang menunjukkan tempat. Sehingga kata Riyadh itu akan menggantikan isim yang bermakna tempat juga pada kalimat sebelumnya. Pada kalimat sebelumnya, limaza anti musafiratun ila Makkah, kata yang bermakna tempat adalah Makkah. Sehingga Riyadh akan menggantikan kata Makkah. Oleh karena itu kalimatnya berubah menjadi limaza anti musafiratun ila Riyadh. Artinya kenapa atau untuk apa kamu perempuan musafiratun pergi ila Riyadh, ke Riyadh. Gitu ya. Jadi dua misal itu adalah menggantikan kata gitu ya dengan kata yang maknanya hampir sama. Kalau anti, kalau kata yang menunjukkan orang juga menggantikan kata yang menunjukkan orang. Kalau kata yang menunjukkan tempat maka juga akan menggantikan kata yang menunjukkan tempat. Nah, sekarang nomor 1 di situ ada huwa. Untuk latihannya nomor 1 ada kalimat atau kalimah atau lafaz huwa. Huwa ini artinya dia, artinya menunjukkan orang. Maka huwa akan menggantikan kata anti pada kalimat sebelumnya. Nah, silakan kalian susun kalimatnya. Nomor 2 di situ ada kata Al-Qahirah. Al-Qahirah itu artinya Kairo, nama kota, ibu kotanya Mesir. Al-Qahirah, Kairo, berarti dia akan menggantikan lafaz apa? Lafaz yang bermakna tempat juga, berarti menggantikan lafaz Ar-Riyadh. Silakan susun juga kalimatnya. Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 silakan kalian kerjakan sendiri ya. Saya akan bantu misalnya dengan lafaz-lafaznya, artinya hiya, dia perempuan, berarti nama orang apa? Kata yang bermakna orang atau isim dhamir. Nomor 4 Ismail juga sama gitu ya, kata yang menunjukkan orang. Nomor 5 Al-Madinah, kota Madinah, berarti menunjukkan tempat. Nomor 6 Fatimah, nama orang, itu menggantikan orang juga gitu. Makkah
Mekah, kota Mekah, berarti menggantikan nama tempat. Nomor 8, anta. Anta berarti menggantikan kata yang menunjukkan makna orang juga. Nah, silakan kalian kerjakan sendiri di rumah, tulis di buku masing-masing, baik latihan ajib maupun yang istabdil, baik perintah 1 ya tadi ajib maupun perintah kedua istabdil. Silakan kerjakan masing-masing. Nah,